Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 program studi bisnis digital akan mempresentasikan terkait dengan konsep dasar struk dalam C++. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Iwan Baskoro dengan NIM 404250003. Apa itu struk? Struk atau struktur adalah tipe data bentukan dalam C++ yang memungkinkan kita mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda di bawah satu nama. Bayangkan struk seperti formulir atau template yang berisi berbagai file terkait. Nah, selanjutnya, mengapa struk penting? Yang pertama, pengelompokan data yang terkait. Yang kedua, kemudahan dalam passing data ke fungsi. Yang ketiga, kode lebih mudah dibaca dan dipelihara. Yang keempat, foundation untuk konsep OOP. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan antara struk dan array. Struk adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang bisa berbeda, sementara array adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. INT nilai 5, semua integer. Struk mahasiswa, string nama, INT umur, float IPK. Diakses dengan indeks nilai 0, struk diakses dengan indeks nilai 0, sementara array diakses dengan nama file MHS nama. Tanpa adanya struk, kita harus membuat variabel secara terpisah. String nim1, nim2, nim3, string nama1, nama2, nama3, float nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nah, dengan adanya struk, kita bisa lebih terorganisir, seperti mahasiswa, MHS1, MHS2, MHS3. Nah, yang selanjutnya adalah deklarasi struk. Deklarasi struk adalah proses mendefinisikan blueprint atau template dari struktur data yang kita buat. Ini seperti membuat formulir kosong yang siap diisi. Nah, selanjutnya adalah aturan penulisan struk. 1. Kata kunci struk diikuti nama struk. 2. Nama struk menggunakan pascal case yang disarankan. Yang ketiga, anggota struk ditulis dalam blok. Yang keempat, diakhiri dengan titik koma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nevi Dwi Aprianti dengan NIM 404250032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inisialisasi struct dan akses anggota struct. Nah, yang pertama ada inisialisasi struct. Apa sih inisialisasi struct? Inisialisasi struct dalam C++ adalah proses memberi nilai awal pada setiap anggota atau member dari sebuah struct ketika objek tersebut dibuat. Nah, di dalam inisialisasi struct memiliki 3 jenis. Yang pertama ada inisialisasi peranggota. Inisialisasi peranggota adalah inisialisasi proses memberikan nilai awal kepada anggota-anggota struct saat objek yang dibuat untuk menghindari nilai tidak terdefinisi atau nilai sampah dan memastikan data valid. Dan ciri-ciri dari inisialisasi peranggota ini adalah dilakukan setelah objek dibuat. Setiap anggota diberi nilai secara terpisah, dan yang terakhir adalah fleksibel dan bisa diubah kapan saja. Berikut adalah contoh kodingannya. Nah, yang pertama adalah include your string, include string, username pass std, lalu membuat struct mahasiswa, buka kurung kurawal, string nama titik koma, string nim titik koma, int umur titik koma, lalu flowchart IPK titik koma, tutup kurung kurawal titik koma, int main tutup kurung, buka kurung kurawal, deklarasi variabel struct terlebih dahulu. Deklarasi variabel struct terlebih dahulu. Mahasiswa 1 titik koma, inisialisasi per anggota 1 per 1. Mahasiswa 1 titik nama sama dengan tanda kutip Ayu Rahma titik koma, maha 1 titik nim sama dengan tanda kutip 22110023 titik koma, maha 1 titik umur sama dengan 19 titik koma, maha 1 titik IPK sama dengan 3,85
titik koma, menampilkan data. Lalu ketika di checkout, muncullah seperti ini. Yang kedua, inisialisasi sebagian anggota. Inisialisasi sebagian anggota berarti hanya sebagian dari anggota struktur yang diberi nilai, sedangkan anggota lainnya akan memakai nilai default, misalnya 0 untuk angka. Dan ciri-cirinya ialah tidak semua anggota diberi nilai. Anggota yang tidak diisi akan bernilai default 0 atau kosong, dan ini praktis jika hanya ingin mengisi sebagian nilai. Dan berikut adalah contoh codingannya. Include string username std, lalu struct mahasiswa, buka kurung kurawal, masukkan string nama titik koma, string name titik koma, flowchart IPK titik koma, lalu tutup kurung kurawal titik koma. Lalu int main, buka tutup kurung, buka kurung kurawal, checkout, lalu beri inisialisasi sebagian anggota endl titik koma. Nah, di sini hanya mengisi nama lainnya, yang lainnya default atau kosong. Nah, di sini NIM-nya kosong, IPK kosong, lalu kita masukkan mahasiswa M2 sama dengan buka kurung kurawal tanda kutip Budi, tutup kurung kurawal titik koma. Nah, di sini menampilkan hasil checkout, nama mahasiswa 2 titik nama endl titik koma, checkout NIM. Nah, M2 NIM ENDL titik komanya kosong, checkout IPK, M2 IPK ENDL-nya kosong. Nah, jika di run, masukkan tanda kurung kurawal. Nah, kalau jika sudah di run dan menampilkan hasil seperti ini. Masuk ke jenis yang ketiga ialah inisialisasi langsung. Nah, inisialisasi langsung berarti mengisi semua anggota struktur sekaligus pada saat deklarasi. Biasanya menggunakan kurung kurawal. Dan inisialisasi langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah semua nilai diberikan langsung saat variabel dibuat, dan berikutnya tidak perlu satu persatu, dan biasanya urutan nilai harus sesuai urutan anggota. Dan berikut adalah contoh codingannya. Nah, di sini masih sama seperti yang tadi ya teman-teman. Include iostream, include string, username std titik koma. Nah, di sini kita membuat struct mahasiswa. Struct mahasiswa buka kurung kurawal, string nama titik koma, string name titik koma, int umur titik koma, lalu flowchart IPK titik koma, tutup kurung kurawal titik koma, dan berikutnya ketikkan int main, buka kurung tutup, buka kurung kurawal, inisialisasi langsung. Nah, di inisialisasi langsung, mahasiswa mahas 1 sama dengan buka kurung kurawal tanda kutip Ayu Rahma, tanda kutip, berikan NIM-nya, urutannya, IPK-nya, tutup kurung kurawal titik koma, lalu berikutnya mahasiswa mahas 2 sama dengan buka kurung kurawal tanda kutip Budi Santoso, tanda kutip, masukkan NIM-nya sama seperti yang awal tadi, dimasukkan NIM-nya, IPK-nya, dan nilainya menampil. Nah, di sini kita menampilkan data inisialisasinya. Checkout data mahasiswa 1 ENDL titik koma, checkout nama mahas 1 nama ENDL titik koma, checkout NIM mahas 1 titik NIM ENDL titik koma, checkout tanda kutip umur mahas 1 titik umur ENDL titik koma, checkout tanda kutip IPK mahas 1 titik IPK ENDL titik koma. Nah, berikutnya
Checkout data mahasiswa 2. Nah, kita lakukan yang sama seperti yang tadi, yang mahasiswa 1, tapi ini menggunakan data mahasiswa 2. Habis itu, setelah itu kita di run dan menampilkan data seperti berikut. Nah, beralih ke materi selanjutnya adalah akses anggota Struct. Akses anggota Struct adalah untuk mengakses anggota atau member dari sebuah Struct. Nah, di sini kita menggunakan operator dot atau titik. Operator ini menghubungkan variabel Struct dengan anggota yang ingin diakses, seperti seksi akses anggota. Variabel Struct titik nama anggota titik koma. Nah, ini variabel struct adalah nama variabel struct yang sudah dibuat dan nama anggota adalah nama anggota file yang berada di dalam struct. Lalu di sini kita menggunakan operator titik. Berikut adalah contoh codingan dari akses anggota struct. Include iostream, include string, username std titik koma, struct mahasiswa, buka kurung kurawal, string nama titik koma, string name titik koma, flowchart ipk titik koma, tutup kurung kurawal titik koma. Lalu int main buka tutup kurung, buka kurung kurawal mahasiswa 1 titik koma. Lalu di sini kita mengisi anggota struct. Yang pertama m1 titik nama ayu, M1 NIM 2211023, M1 IPK 3.85. Nah, di sini kita mengakses dan menampilkan anggota struct. Checkout nama N1 nama ENDL titik koma, checkout NIM M1 titik NIM ENDL titik koma, checkout IPK M1 titik IPK ENDL. Lalu kita run 0 titik koma tutup kurung awal dan itu menampilkan hasil seperti ini. Nah, berikutnya adalah mengubah struct dalam fungsi. Berarti mengubah nilai anggota atau member dari sebuah struct melalui fungsi, bukan langsung di dalam main. Agar perubahan tersebut berpengaruh ke data asli, maka struct harus dikirim ke fungsi dengan cara referensi dan atau pointer bintang, bukan sebagai salinan asli. Nah, berikut ini adalah contoh codingannya. Include iostream, include string, username std titik koma, struct mahasiswa buka kurung kurawal, masukkan string nama titik koma, string name titik koma, flowchart ipk titik koma, tutup kurung kurawal titik koma. Di sini akan menampilkan fungsi untuk mengubah data tersebut. Fold isi data, buka kurung mahasiswa, dan M tutup kurung buka kurung kurawal, M titik nama sama dengan tanda kutip Budi, M nim sama dengan nimnya berapa, dan M titik IPK dan IPK-nya berapa, tutup kurung kurawal. int main buka tutup kurung kurawal mahasiswa M1 titik koma, isi data buka tutup kurung M1 titik koma. Struct diisi melalui fungsi. Dari sini akan menemukan checkout nama M1 titik nama ENDL titik koma, checkout NIM M1 NIM ENDL titik koma, checkout IPK M1 titik IPK ENDL titik koma, lalu di run 0 titik koma tutup kurung kurawal dan akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Firdaruna Syahira dengan NIM 4042506. Di sini saya akan menjelaskan tentang array of struct. Jadi, apa itu array of struct? Array of struct adalah gabungan dari dua konsep, yaitu yang pertama ada struktur data atau struct, dan yang kedua itu ada array. Kalau struct sendiri kan adalah wadah untuk satu data yang lengkap. Maka kalau array of struct itu adalah rak yang berisi banyaknya struct. Ini memungkinkan kita untuk menyimpan banyak data struct dalam satu variabel array. Nah, array of struct itu sangat penting digunakan. Nah, digunakan itu yang pertama untuk menyimpan banyak data sekaligus.
data tetap terorganisir bisa diakses dengan indeks seperti array biasa dan cocok untuk seperti daftar mahasiswa, daftar barang, daftar buku, dan daftar pegawai. Jadi, array itu membuat struct lebih efisien untuk menampung banyak data. Kemudian ada sintak dasar dari array of struct. Jadi, sintaknya itu ada nama struct, nama array dalam kurung jumlah, kemudian ada titik koma. Nah, nama struct itu adalah tipe struct yang sudah dibuat. Kemudian ada nama array, itu adalah nama variabel dari array. Lalu jumlah itu digunakan untuk menampung kapasitas data. Nah, berikut ada contoh codingan dari array of struct. Misalkan kita itu akan membuat array yang berisi 3 data mahasiswa. Maka kita bisa menyintaknya itu dengan mahasiswa MHS 3 dengan contoh MHS nomor 1 itu kan array itu dimulai dari 0. Maka Ayu, NIM, dan juga IPK-nya. Kemudian ada Budi, NIM, dan juga IPK-nya. Dan Lia dengan NIM-nya dan IPK-nya juga. Nah, MHS 0 itu sama dengan data milik Ayu, karena Ayu merupakan data pertama dan di dalam array itu dimulai dari 0. Kemudian ada MHS 1 itu adalah data milik Budi. Kemudian MHS 2 itu ada data milik Lia. Nah, bagaimana cara mengakses data di array of struct? Mengakses data di array of struct itu sama seperti mengakses data di array biasa. Namun, di sini kita menggunakan operator dot untuk member struct. Nah, contohnya misalkan cout MHS 1 dot nama titik koma. Itu akan menampilkan elemen ke-1 yaitu Budi pada bagian nama untuk menampilkan semua data. Biasanya digunakan perulangan, misalnya for INTI sama dengan 0, titik koma, I lebih kecil daripada 3, I++. Kemudian ada cout mahasiswa I dot nama. Nah, kemudian ada loop itu digunakan untuk membuat program lebih efisien, terutama untuk ratusan atau ribuan data. Jadi, array of struct itu bisa digunakan untuk yang pertama, menyimpan banyak objek struct dalam satu variabel. Kemudian bisa diakses menggunakan indeks. Cocok untuk daftar data yang kompleks. Kemudian, dengan array, kita bisa menjadi lebih rapi dan efisien daripada membuat banyak variabel struct dalam satu persatu. Nah, kemudian ada nested start. Apa itu nested start? Jadi, nested start itu berarti kita mendefinisikannya seperti satu struct di dalam atau sebagai anggota dari struct lainnya. Nah, dengan kata lain, suatu struktur data struct itu memiliki anggota yang bertipe struct lain. Ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan data yang terkait secara hierarkis atau berlapis-lapis dalam satu objek. Nah, kita bisa analogikan nih secara sederhana. Jadi, struct itu ibarat sebuah folder. Nah, nested struct itu adalah folder lagi yang berada di dalamnya. Jadi, nested struct itu penting untuk yang pertama ada mengorganisir data yang kompleks. Yang kedua, untuk memisahkan bagian-bagian data agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, untuk menghindari struct yang terlalu penuh. Dan yang terakhir ada untuk membuat struct data seperti objek di dunia nyata. Misalkan ada data mahasiswa yang terdiri dari data pribadi, yaitu ada NIM dan namanya. Kemudian ada data alamat, misalkan alamatnya itu ada jalan dan kota. Nah, kita itu menaruh semuanya langsung di struct mahasiswa. Lebih bagus jika alamat itu dibuat dengan struct terpisah. Ada dua pendekatan untuk membuat nested struct. Yang pertama, itu ada struct terpisah. Jadi, di struct terpisah, struct alamat itu dibuat terlebih dahulu, lalu dipakai sebagai anggota struct mahasiswa. Contohnya itu ada struct alamat, kurung kurawal buka, string jalan, titik koma, dan ada string kota, titik koma. Kemudian ada struct mahasiswa dengan string nama, titik koma, dan juga string NIM, titik koma, dan alamatnya, titik koma. Adapun kelebihan dari struct terpisah yaitu membuat lebih rapi. Kemudian struct alamat itu bisa dipakai lagi untuk struct lain dan cara mengisi data pada struct terpisah itu dengan cara M1 titik alamat titik jalan sama dengan Jalan Merdeka 10. M1 titik alamat titik kota sama dengan Yogyakarta. Kemudian ada struct di dalam struct. Nah, adanya struct lagi yang ditulis langsung di dalam struct utama itu kita bisa melihat bahwa struct mahasiswa dengan string nama,
string name, string alamat, string jalan, string kota, dan juga alamat. Nah, di situ ada struct alamat. Itu yang dinamakan struct di dalam struct. Adapun kelebihan dari struct ini yaitu kita bisa menghemat dalam penulisan struct. Kemudian, ini cocok sekali jika struct itu kecil dan hanya dipakai oleh satu struct besar. Kemudian cara mengakses nested struct itu bisa dilakukan bertingkat. Pada bagian misalkan nih, cout M1 titik alamat jalan titik koma. Jadi, kita itu bisa mengambil variabel struct M1. Kemudian kita masuk ke bagian alamat yang akan mengambil nilai dari jalan. Nah, nested struct sendiri itu berfungsi dalam program dan kemudian output yang akan dihasilkan itu ada nama dengan Ayu, name 221123, kemudian alamatnya ada di Jalan Merdeka nomor 10 dan alamat kotanya sendiri ada di Yogyakarta. Nah, dengan nested struct itu kita bisa mendapatkan data yang lebih rapi, pemrograman yang lebih modular, dan logika lebih mudah dibaca. Nah, nested struct sendiri juga bisa digunakan untuk membuat data yang lebih berlapis dan terstruktur. Kemudian terdiri dari struct utama dan struct kecil di dalamnya. Ini bisa dibuat dengan dua cara, yaitu terpisah atau struct di dalam struct.